Salat adalah satu-satunya ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui malaikat Jibril. Ya, seluruh ibadah yang lain, seluruh perintah-perintah yang lain selain salat semua disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, kecuali salat. Ya, maka disinilah hikmah yang harus kita pahami, Pak, dari peristiwa Isra Mi'raj ini. Jadi pertama adalah ketaatan seseorang terhadap agama ini, ya, terhadap risalah yang dibawa oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu pertama yang bisa dilihat dari sholatnya. Bagaimana sholat dia? Ya, karena semua kita sudah tahu bahwa sholat itu adalah ibadah yang paling penting di dalam ajaran kita, ya, di samping ibadah-ibadah yang lain. Ya, semua ibadah yang lain bisa diganti, Pak. Kalau bapak-bapak nggak sanggup haji, ya, ada beberapa amalan ibadah yang pahalanya sama dengan haji. Ya, kalau kita nggak, atau seseorang nggak mampu berzakat, ya, dia tidak menjadi muzaki, tidak apa-apa, berarti dia menjadi mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Kalau orang nggak mampu puasa, ya, puasa wajib Ramadan, ya, dia bisa membayar fidyah. Jadi ini ibadah-ibadah yang selain sholat, di mana ada gantinya, gitu ya. Nah, tapi kalau sholat, ya, Nabi mengatakan, ya, kalau nggak bisa sholat berdiri, sholatlah dengan duduk. Kalau nggak bisa duduk, dengan berbaring. Ya, kalau berbaring nggak bisa menggerakkan anggota badan, dengan isyarat mata dan seterusnya. Ya, Isra Mi'raj ini terjadi pada sekitar tahun ke-10 atau tahun ke-11 masa kenabian. Ya, di mana tahun itu adalah di mana Nabi mengalami berbagai cobaan yang sangat berat. Ya, tantangan-tantangan dakwah, ya, halangan dakwah yang luar biasa yang dilakukan oleh kaum kafir dan kaum musyrik Mekah pada saat itu. Lalu kemudian beliau ditinggalkan oleh dua orang yang sangat beliau cintai, yaitu Ummul Mukminin, istri beliau Siti Khadijah radhiyallahu anha. Lalu kemudian beliau ditinggalkan paman beliau yang sangat mencintai beliau dan sangat melindungi dakwah beliau, yaitu Abu Thalib. Ya, sayangnya Abu Thalib ini adalah orang yang sampai akhir hidupnya Allah tidak berkenan memberi hidayah. Ya, tapi beliau orang yang sangat mencintai Nabi, bahkan memberikan perlindungan kepada dakwah Nabi. Ya, jadi ini yang saya katakan bahayanya kadang persoalan-persoalan politik, ya, itu bisa menghalangi hidayah. Ya, jadi ada pertimbangan-pertimbangan politis, ya, beliau atau Abu Thalib ini, sehingga sampai akhir hayatnya Nabi sangat menginginkan Abu Thalib ini masuk Islam, bersyahadat. Ya, tapi ada beberapa orang yang memprovokasi lah, katakan begitu, ya, ada beberapa orang-orang kafir, ya, Abu Jahal, Abu Lahab dan seterusnya, sehingga kemudian Abu Thalib ini tidak bersyahadat ketika beliau wafat, ya, dan ini sangat ditangisi, ya, baginda Nabi sangat sedih, ya, karena beliau sangat mencintai paman beliau dan paman beliau juga sangat mencintai beliau. Nah, tahun-tahun itu disebut dengan Amul Huzni, ya, tahun kesedihan, tahun penuh kesedihan. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan penghiburan kepada beliau dengan peristiwa Isra Mi'raj. Ya. Jadi Isra itu dari kata asro. Asro itu artinya memperjalankan. Kalau saro itu berjalan, tapi kalau asro itu memperjalankan. Ya. Lalu Allah memperjalankan Rasulnya, Allah memperjalankan nabinya. Ya, dalam peristiwa Isra Mi'raj. Lalu Mi'raj sendiri artinya adalah apa? Mi'raj ini kalau di dalam bahasa Arab disebut dengan isim alat, ya, kata benda yang menunjukkan alat. Jadi Mi'raj itu artinya tangga, kenaikan, ya, alat untuk menaiki, ya, menaiki tangga-tangga. Makanya di sini peristiwa Isra Mi'raj ini, yang pertama Isra itu adalah perjalanan baginda Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya, sebagaimana disampaikan dalam surat Al-Isra ayat 1. Kemudian Mi'raj sendiri adalah perjalanan baginda Nabi yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari
Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, ke langit ketujuh, ya, untuk menemui Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dalam surat Al-Isra ayat 1 ini dikatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya. Ya. Asra bi 'abdihi, memperjalankan hambanya. Lailan itu sepenggal malam. Ya, bukan satu malam penuh, tapi hanya sepenggal malam. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Ya, jaraknya ratusan kilometer ini, Pak. Ya, kalau naik pesawat itu mungkin sekitar 1-2 jam ya zaman sekarang. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram ada di Mekah, ya, Masjidil Aqsa ada di Palestina. Ya, alladzi barakna haulahu, yang oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan yang kami berikan keberkahan haulahu, di sekitarnya. Jadi di sekitar Masjidil Aqsa, maksudnya mana? Di sekitar Baitul Maqdis, di sekitar Palestina. Itu adalah tanah yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu kalau kita sebut hari ini yang disebut dengan wilayah Syam. Ya, kita pernah katakan bahwa di wilayah Syam itu ada 4 negara hari ini. Yordania, Libanon, Suriah, dan Palestina. Nah, barokna haulahu itu maknanya itu. Allah berikan keberkahan di sekitarnya, di tanah Syam itu. Linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan kepada dia, maksudnya kepada baginda Nabi, min ayatina, tanda-tanda kekuasaan kami. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala huwas samiul basir. Dia adalah maha mendengar dan maha melihat. Nah, ini dalil, Pak. Dalil yang menyebutkan bahwa benar Allah Subhanahu wa taala memperjalankan nabinya, memperjalankan baginda Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Hanya dalam sepenggal malam, 1400 tahun yang lalu, yang tidak bisa dimasukkan akal. Ya, jadi ini persoalan keimanan. Isra Mi'raj ini persoalan keimanan, Pak. Maka ketika baginda Nabi menyatakan peristiwa Isra Mi'raj itu, ya, banyak orang-orang yang sudah beriman kembali kafir. Itu ada, Pak. Ya, karena terprovokasi. Ya, terprovokasi Abu Jahal, Abu Lahab, dan seterusnya tadi, Abu Sufyan yang pada waktu itu belum masuk Islam. Ya, lihat itu, ya, pembohong itu. Ya, lihat itu, orang gila itu. Ya, sehingga banyak orang-orang yang sudah beriman kemudian keluar dari Islam. Tetapi orang-orang yang imannya kuat, semakin kuat imannya, Pak. Ya, Abu Bakar As-Siddiq, maka disebut dengan As-Siddiq adalah beliau orang yang membenarkan. Bahkan beliau mengatakan seandainya Nabi mengatakan lebih dari itu, aku pun akan percaya. Ya, ini Abu Bakar As-Siddiq. Ya, jadi Al-Isra ayat 1 ini adalah dalil tentang Isra-nya. Jadi perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya, jadi kalau ada orang tidak percaya, dia bisa kafir dia. Karena dia mengingkari ayat ini. Ya. Jadi secara logika tidak masuk akal, ya. Tapi iman itu bukan soal logika. Ya, iman itu soal pengakuan kita terhadap maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dalam peristiwa Isra ini Rasulullah SAW diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang berada di antara langit dan bumi hingga beliau tiba di Baitul Maqdis. Nah, lalu dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Malik bin Sa'sa'ah radhiyallahu anhu, dikisahkan ya, Nabi menyampaikan pengalaman itu dengan mengatakan bahwa di Baitul Maqdis atau di Masjidil Aqsa, Nabi itu sudah ditunggu, Pak, oleh seluruh nabi dan rasul yang pernah diutus. Ya, jadi Nabi Muhammad SAW itu sudah ditunggu oleh ratusan ribu, kan ada sekitar 125 ribu ya nabi dan rasul itu untuk apa? Untuk menjadi imam sholat. Ya, jadi di sana ada Nabi Musa, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Isa, ada seluruh nabi-nabi yang jumlahnya sekitar 125 ribu itu, ya, yang kemudian para nabi itu berkumpul untuk menyambut beliau. Ya, para nabi dan rasul itu kemudian melaksanakan sholat berjamaah dan Rasulullah SAW sebagai imamnya. Ya, jadi ini hadis sahih. Ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Nabi yang mulia Malik bin Sa'sa'ah radhiyallahu anhu. Nah, ini masuk akal enggak ini? Enggak masuk akal ya. Ya,
Seluruh nabi dan rasul yang pernah diutus sebelum Nabi Muhammad berkumpul di situ, termasuk Nabi Adam. Ya, tapi ini disampaikan oleh Nabi dalam satu hadis yang sahih. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kalau Imam Bukhari sudah meriwayatkan suatu hadis, itu kebenarannya hanya bisa, artinya kebenaran setelah Al-Quran, itu para ulama mengatakan itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Apalagi kalau kemudian hadis itu disahihkan juga oleh Imam Muslim. Ya, nah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang disahihkan oleh beliau berdua disebut dengan muttafaqun alaih. Nah, hadis ini disahihkan oleh Imam Bukhari. Sehingga kita harus percaya. Begitu, ya. Nah, ini Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu perjalanan berikutnya, ya, yaitu Mi'raj, di mana Nabi dinaikkan. Ya, Mi'raj itu artinya kan tadi sebagaimana saya katakan adalah alat untuk menaiki tangga. Ya, Rasulullah SAW menyampaikan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga, ya, riwayat nomor 3598. Ya, jadi kalau Isra itu dalilnya di ayat Quran, Al-Isra ayat 1, lalu kalau Mi'rajnya itu di hadis sahih. Di hadis-hadis sahih, Pak. Ya, di mana dalam Mi'raj ini Nabi mendapatkan perintah yang sangat penting, yaitu perintah tentang sholat 5 waktu. Ya, jadi sholat adalah satu-satunya ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanpa melalui malaikat Jibril. Ya, seluruh ibadah yang lain, seluruh perintah-perintah yang lain selain sholat semua disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril, kecuali sholat. Ya, maka disinilah hikmah yang harus kita pahami, Pak, dari peristiwa Isra Mi'raj ini. Jadi pertama adalah ketaatan seseorang terhadap agama ini, ya, terhadap risalah yang dibawa oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu pertama yang bisa dilihat dari sholatnya. Bagaimana sholat dia? Ya, karena semua kita sudah tahu bahwa sholat itu adalah ibadah yang paling penting di dalam ajaran kita, ya, di samping ibadah-ibadah yang lain. Ya, semua ibadah yang lain bisa diganti, Pak. Kalau bapak-bapak nggak sanggup haji, ya, ada beberapa amalan ibadah yang pahalanya sama dengan haji. Ya, kalau kita nggak, atau seseorang nggak mampu berzakat, ya, dia tidak menjadi muzaki, tidak apa-apa, berarti dia menjadi mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Kalau orang nggak mampu puasa, ya, puasa wajib Ramadan, ya, dia bisa membayar fidyah. Jadi ini ibadah-ibadah yang selain sholat, di mana ada gantinya, gitu ya. Nah, tapi kalau sholat, ya, Nabi mengatakan, ya, kalau nggak bisa sholat berdiri, sholatlah dengan duduk. Kalau nggak bisa duduk, dengan berbaring. Ya, kalau berbaring nggak bisa menggerakkan anggota badan, dengan isyarat mata dan seterusnya. Ya, sampai dia tidak mampu sholat, berarti sudah meninggal. Ya, giliran untuk disolati, gitu kan. Nah, jadi ini pertama, hikmah, ya, dari perjalanan penting Rasulullah SAW, ya, peristiwa paling penting dalam kehidupan beliau, yaitu Isra Mi'raj ini. Pertama adalah pentingnya ibadah salat ini. Ya, karena salat yang baik itu akan mencerminkan keimanan dan ketakwaan seseorang. Ya, bahkan Nabi mengatakan bahwa salat itu menjadi pembeda seorang mukmin dengan orang-orang kafir. Ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 43 dikatakan wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar rakiin. Jadi ini dalil tentang wajibnya salat, ya, kemudian menunaikan zakat dan bersalat berjamaah, ya, warka'u ma'ar rakiin. Rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Maksudnya kalau semaksimal mungkin harus diikhtiarkan bahwa salat wajib itu berjamaah, ya, di masjid. Jadi ini kalau mengenai hukumnya ada perbedaan, ya, antara imam mazhab yang satu dengan imam mazhab yang lain. Ada yang mewajibkan untuk orang laki, ada yang kemudian sunnah muakkadah, ya, karena memang untuk menjalankan sholat 5 waktu di masjid itu mungkin banyak sekali hal-hal yang terutama di siang hari itu berbenturan dengan kegiatan-kegiatan yang mungkin juga sama pentingnya. Misalnya, ya, kalau ada orang dokter misalnya, Pak. Dokter dia harus mengoperasi pada saat-saat jam sholat, ya, mungkin susah buat dia untuk berjamaah di masjid, ya. Nah, maka sehingga kemudian ada ulama yang
hukumnya itu ini paling ringan ya, artinya paling tidak hukumnya adalah sunnah muakkadah. Ya, sunnah yang mendekati wajib. Ya, tapi Imam Hambali menyebutkan ini hukumnya wajib bagi setiap laki-laki. Ya. Nah, warka'u ma'arrakin. Ya, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'arrakin. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Ya, kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwa salat itu adalah menjadi pembeda ya antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang musyrik atau orang-orang kafir. Ya, inna bainar rajul wa bainas syirk wal kufri ya tarkus salah. Jadi sesungguhnya pembeda seseorang dengan orang-orang yang musyrik dan orang-orang kafir itu adalah meninggalkan salat. Ya, jadi kalau kita lihat dari hadis ini, Pak, salat itu standar minimal seorang muslim. Ya, kalau mau disebut muslim minimal itu salat gitu loh maksudnya. Jadi kalau sudah tidak salat, dari mana kemudian bisa dikatakan dia seorang muslim? Nah, jadi sulit untuk dikatakan dia seorang muslim. Ya, apalagi kalau sampai mengatakan salat itu nggak wajib misalnya, bisa keluar dia dari Islam. Ya, maka baginda Nabi mengatakan man tarakas shalah faqad kafar, barang siapa meninggalkan salat ya dengan sengaja tentunya ya, faqad kafar, maka dia telah kafir. Ya, jadi tidak boleh meninggalkan salat. Ya, alhamdulillah kita insyaallah ya, terutama juga bagaimana kita mendidik anak-anak kita, mendidik cucu kita, insyaallah kita lihat di sini sangat baik ya. Nah, kemudian atas dasar ketaatan dan ketundukan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala inilah salat itu bisa menjadi wasilah yang bisa mencegah seseorang dari berbagai kegiatan atau kemaksiatan. Ya, perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam faksya wal munkar. Faksya itu dari kata fahisyah. Ya, perbuatan keji. Nah, fahisyah itu biasanya dikaitkan dengan mohon maaf ya, kejahatan-kejahatan yang terkait dengan laki-laki dan wanita, ya, perzinahan dan seterusnya lah. Nah, ini disebut dengan fahisyah, ya. Kemudian kalau mungkar itu ya kejahatan pada umumnya, ya. Wa aqimus shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tegakkanlah salat, dirikanlah salat, ya, karena sesungguhnya salat itu akan mencegah kalian dari perbuatan-perbuatan yang keji dan munkar. Ya, maka Ibnu Katsir menyatakan bahwa siapa saja yang menjaga salatnya, maka salat itu akan menjadi pencegah bagi dirinya dari perbuatan yang keji dan munkar. Artinya, mendirikan salat itu mengharuskan seseorang untuk menjauhi perbuatan tersebut. Ya, jadi kalau ada orang dia salat, ya, tapi maksiat jalan terus, berarti salatnya dipertanyakan itu, Pak. Jadi salatnya bisa dikatakan tidak diterima ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena salat yang diterima itu bisa tercermin dari perbuatan seseorang. Ya, dari perilaku atau akhlak seseorang. Ya, kalau orang masih berzina, masih korupsi, masih mencuri, ya, masih melakukan berbagai kemaksiatan, ya, maka salatnya tidak menyelamatkan dia, ya, dari azab neraka di akhirat nanti. Ya, insya Allah, semoga kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang seperti ini. Ya, jadi salat itu seharusnya mendidik kita untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin disiplin. Ya, karena sebelum adzan atau minimal itu pas adzan kita harus segera berangkat, ya, harus bersiap-siap. Ya. Nah, ini kan melatih kedisiplinan. Ya. Mana hari ini banyak ya kalau kita lihat ya, salat tapi orang masih terlibat gitu dalam judi online. Yang judi online itu saya lihat itu justru banyak orang-orang Islam itu, Pak. Ya, pinjaman online, judi online yang terjebak di dunia yang maksiat itu, jahat sekali itu, Pak. Ya, judi online dan pinjaman online itu, ya. Banyak beberapa orang-orang yang saya kenal itu menjadi korban. Ya. Judi online ataupun pinjaman online ini. Ya, tapi sholat juga mereka. Ya, padahal kalau sudah sholat itu harusnya ya sudah, jangankan judi online, judi yang kecil-kecilan saja harusnya dia sudah menjauh itu. Apa-apa yang berbau judi dia harus hindari itu. Ya, dia juga harus menghindari pinjaman
online. Jangankan pinjaman online, pinjaman yang apapun pinjaman yang mengandung riba harus dihindari. Ya, ada yang namanya apa tuh? Bank keliling dan seterusnya itu, ya, pegadaian dan seterusnya. Ini kan riba. Nah, harus sudah dihindari yang seperti itu. Ya, maka salatnya bisa dikatakan diterima ketika dia sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menghindari berbagai bentuk kemaksiatan. Ya, meskipun kita di sini adalah manusia biasa yang kadang juga tidak lepas ya dari hal-hal yang tidak bisa kita hindari. Ya, anak kehidupan kita sehari-hari penuh dengan berbagai hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam, ya, sehingga perbuatan-perbuatan dosa, ya, dosa kecil minimal itu sangat mungkin dilakukan oleh setiap Muslim hari ini. Jadi itu aspek pertama, ya, yang terkait dengan Isra Mi'raj ini, Pak. Ya, jadi sholat adalah ibadah yang paling penting, ya, bagi setiap Muslim. Nah, yang kedua, kita bisa juga melihat Isra Mi'raj ini dari aspek politik, Pak. Ya, jadi Isra Mi'raj itu kan memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah dengan memperjalankan Nabi, di mana Nabi Muhammad SAW itu dilewatkan ke berbagai wilayah, ya, ke berbagai wilayah bersama malaikat Jibril, ya, di wilayah-wilayah yang kelak tidak lama setelah peristiwa itu akan menjadi bagian dari kekuasaan beliau. Ya, ini memang sudah merupakan janji dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tidak lama setelah itu beliau diperintahkan hijrah. Ya, jadi setelah peristiwa Isra Mi'raj itu Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hijrah ke Madinah. Nah, di Madinah itulah cikal bakal kekuasaan baginda Nabi, ya, yang kemudian meluas sampai ke seluruh jazirah Arab. Itu diawali dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala agar Nabi hijrah ke Madinah. Nah, di dalam peristiwa Isra Mi'raj itu beliau diperlihatkan itu, Pak, ya, wilayah-wilayah yang kelak akan menjadi wilayah kekuasaan beliau di bawah kepemimpinan beliau. Yang sebelumnya wilayah-wilayah itu di bawah naungan Bani Israel. Ya, itu satu, Pak. Nah, yang kedua, tampilnya Rasulullah SAW sebagai imam sholat, ya, para nabi di Baitul Maqdis atau di Masjidil Aqsa itu juga merupakan isyarat, ya, adanya keunggulan atau Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Beliau itu adalah penghulunya para nabi dan rasul. Beliau adalah pemimpin para nabi dan rasul.